Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, bapak, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada. Dari Sabang sampai Merauke. Dari dalam Indonesia hingga keluar Indonesia. Kasus Tengku Zulkarnain hina ulama Jawa semakin seru, Mas Bro. Ini sudah jelas merupakan sebuah perbuatan kriminal. Ya Bu, bapak-bapak, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada. Penghinaan Ustadz Tengku Zulkarnain kepada ulama Jawa, kepada suku Jawa, bahkan kepada Sayyidina Ali, merupakan tindakan kriminal dan ini harus diproses secara hukum. Pak polisi nggak usah takut kepada para penjahat yang memang qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima, yang memang selalu bikin kerusakan hati, kerusakan lisan, kerusakan pemikiran, kerusakan perbuatan. Dan memang selalu ingin kita ini bermusuhan. Nggak usah takut. Ustadz Tengku Zulkarnain ini sudah berbuat jahat. Penjahat, ya diproses hukum. Penjahat, Allah laknatullah 'alal zalimin. Sudah jelas Allah laknat dunia akhirat. Pemerintahan Jokowi nggak usah bimbang, nggak usah gamang. Penjahat ya harus diproses hukum. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillah. Hei orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran. Apa itu kebenaran? Kalau sering saya katakan dalam ceramah-ceramah yang dulu, berani berjuang benar demi kebenaran, berani berjuang adil demi keadilan. Kalau rakyat biasa berbuat jahat dihukum, maka pejabat pun kalau berbuat jahat dihukum. Kalau umat berbuat jahat dihukum, maka kalau ada ulama yang berbuat jahat, ya harus dihukum juga. Ini merupakan sebuah kebenaran demi tegaknya keadilan. Perintahnya sudah jelas, dan ini harus dilakukan oleh pemerintah sebagai pemegang kekuasaan. Dan ini harus ditegakkan oleh kepolisian yang punya kekuasaan. Ini bukan kriminalisasi ulama. Tapi jika ulama-ulama kriminal ini terus-menerus dibiarkan, menebarkan kejahatan kepada rakyat Indonesia, menebarkan kejahatan kepada umat-umat yang ada di Indonesia, lama-lama Indonesia bisa pecah belah, Mas Bro. Karena pemerintah tidak mampu menegakkan kebenaran dan keadilan di bumi Indonesia. Perintahnya sudah jelas. Dan kalau perlu, kasus Rizik Syihab pun diproses segera. Tangkap, adili, penjarakan. Karena lebih baik kita menegakkan kebenaran dan keadilan di dunia ini daripada Allah nanti yang menegakkan kebenaran dan keadilan di sidang akhirat nanti. Malik Yaumiddin, Allah yang merajai hari pembalasan. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Orang yang baik akan dibalas dengan kebaikan. Orang yang jahat akan dibalas dengan kejahatan. Hati-hati ini. Pak polisi dan pemerintah jangan berbuat jahat. Dengan membiarkan para penjahat terus-menerus menebarkan kejahatannya dari satu masjid ke masjid yang lain. Dari satu tablik akbar ke tablik akbar yang lain. Dari satu grup ke grup yang lain.
dari satu status ke status yang lain. Tegakkan kebenaran dan keadilan pada ulama-ulama kriminal. Tegakkan kebenaran dan keadilan kepada Tengku Zulkarnain. Penjahat ya harus dihukum. Tegakkan kebenaran dan keadilan kepada Rizik Syihab. Penjahat ya harus dihukum. Kalau ada Habib jahat ya harus dihukum. Inna akramakum indallahi atqakum. Allah tidak melihat ya keturunan Nabi atau bukan. Kalau salah, kalau berbuat jahat, kalau berbuat dolim, pemerintah dan kepolisian gak usah ragu. Tegakkan keadilan, tegakkan kebenaran. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillah. Orang-orang yang beriman, jadilah orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran. Jika perintah ini tidak dilakukan oleh polisi, jika perintah ini tidak dilakukan oleh kejaksaan, jika perintah ini tidak dilakukan oleh pemerintah, maka siap-siap saja. Kalian semua akan termasuk kepada orang-orang yang zalim. Ala la'natullah 'alal zalimin. Allah melaknat orang-orang yang berbuat jahat. Para penjahat dibiarkan melakukan kejahatan secara kontinu. Orang yang membiarkannya adalah termasuk penjahat pula. Mereka semua akan dikumpulkan sebagai orang-orang yang innahu kana zaluman jahula. Manusia-manusia yang bodoh dan zalim. Ala la'natullah 'alal zalimin. Allah melaknat orang-orang yang berbuat jahat. Ingat, cuma ada dua jalan. Jalan yang lurus adalah jalan. Jalan yang lurus adalah jalan orang-orang yang diberi nikmat, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu jalan orang-orang yang mampu menegakkan kebenaran dan keadilan di dunia ini. Jalan yang berkelok-kelok adalah jalan orang-orang yang dimurkai Allah karena tidak mampu menegakkan kebenaran dan keadilan di dunia ini. Silahkan Pak Polisi, silahkan pemerintah. Mau pilih yang mana? Mau pilih jalan orang-orang yang diridhoi oleh Allah, berjuang di jalan Allah, menegakkan kebenaran dan keadilan di dunia ini. Maka kata Allah, kalau dia mati, wala tahsabanna alladzina qutilu fi sabilillahi amwata, bal ahya 'inda rabbihim. Orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran dan keadilan di dunia ini, ketika mereka mati, sesungguhnya mereka tidaklah mati. Mereka hidup dan mendapatkan rezeki. Jasadnya boleh dikubur, tetapi ruhnya hidup, disimpan di tempat para pejuang Allah yang dicintai dan disayangi Allah. Tapi jika pemerintah tidak mampu menegakkan keadilan, kebenaran di Indonesia ini, ala la'natullah 'alal zalimin, Allah akan melaknat orang-orang yang berbuat jahat. Allah murka dan memasukkan kalian ke dalam golongan orang-orang kafir, para pengikut setan yang hidup kekal di dalam neraka karena tidak mampu berbuat adil, tidak mampu berbuat benar, membiarkan para penjahat terus-menerus menebarkan kejahatannya. Ini bukan kriminalisasi ulama, tetapi kita harus menegakkan keadilan, membasmi ulama-ulama yang bangga dengan perbuatan kriminal. Ibu, bapak, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air. Serem, Mas Bro. Serem jika pemerintah terus-menerus bermain cantik. Terus-menerus membiarkan orang-orang FPI, HTI, PKS, Khilafah, ulama-ulama yang terus-menerus tebar gibah, fitnah, rongrong NKRI terus-menerus dibiarkan ke bawah hukum. Habib Rizik dibiarkan. Dulu Al-Khotot dibiarkan, dilepaskan. Tokoh-tokoh yang merencanakan Makar 212 juga dibiarkan. Lalu Fadli John dibiarkan. Orang-orang yang selalu bikin kekacauan, keributan dibiarkan bebas. Sugi Nur dibiarkan bebas. Banyak tokoh-tokoh yang melakukan kriminal, kejahatan dibiarkan. Hati-hati pemerintah. Anggaplah kubu mereka ini kanker. Penyakit kanker. Kalau dibiarkan, maka akan membesar sampai stadium 4. Pemerintah jangan bangga, tetapi pemerintah harus waspada. Karena rakyat melihat sendiri, rakyat mengamati sendiri, rakyat menyaksikan sendiri perkembangan dan pertumbuhan orang-orang khilafah yang jelas-jelas ingin mengganti NKRI. Dari bawah hingga ke atas sudah sangat memprihatinkan.
Sebagai bukti, Telkomsel menjadi rumah markas besar The Cell of Terrorists. Banyak BUMN yang menjadi donatur orang-orang khilafah. Banyak PNS, pejabat yang sudah menjadi pengusung khilafah. Jika pemerintah tidak waspada, membiarkan para penjahat ini terus-menerus menebarkan kejahatan, mencuci umat Islam, mencuci rakyat Indonesia. 2024, NKRI yang berpancasila akan berganti menjadi khilafah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Saya dengan dukungan dari seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke tidak akan membiarkan orang-orang jahat ini berkuasa. Orang-orang khilafah ini berkuasa. Karena kalau mereka sudah berkuasa, mereka pegang senjata, yakinlah Indonesia akan menjadi Suriah jilid 2. Saya dengan seluruh rakyat Indonesia akan bersimbah darah mempertahankan NKRI. Jika pemerintah masih ragu menindak orang-orang ini, menindak bangsat-bangsat pengganti NKRI ini, membiarkan para penjahat ini, membiarkan anjing-anjing khilafah ini terus menggonggong, di mana pergerakan mereka kita sudah tahu, didanai oleh para maling-maling, penguras duit rakyat, penguras sumber daya alam Indonesia. Saya tidak akan gentar, tidak akan ragu. Meskipun dengan dana seadanya, saya akan bergerak membasmi anjing-anjing khilafah yang terus menggonggong, yang dibiayai oleh Grup Cendana, Cikea, Skala, Bakri. Dengan the king of science, dengan bantuan pemerintah atau tanpa bantuan pemerintah, saya akan bergerak menyelamatkan NKRI ini, menjaga NKRI ini, melindungi NKRI ini, melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, meskipun berdarah-darah. Pelan tapi pasti, alhamdulillah, dari Sabang sampai Merauke, dari dalam Indonesia hingga luar Indonesia, gerakan revolusi otak dan revolusi akhlak, the king of science ini, akan dapat dinasionalisasikan untuk melawan para penjahat khilafah yang terus menggonggong, yang membuat pemerintah ragu untuk menindak. Karena bendera yang mereka kibarkan, bendera tauhid. Mereka ini penjahat yang berkedok ulama, penjahat yang berkedok Islam. Pemerintah ragu, kami rakyat Indonesia tidak akan pernah ragu memberantas, membasmi mereka. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.